Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resul Irawan, NIM J1B081082, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat, yaitu tugas analisis sistem dan desain terkait dengan sistem dalam bidang teknik pertanian. Yang pertama ada mesin perontok padi power thresher. Mesin perontok padi power thresher merupakan peralatan yang digunakan dalam proses pasca panen padi untuk merontokkan gabah supaya terpisah dari tongkol ataupun jeraminya. Kemudian ada subsistem. Yang pertama ada motor penggerak, yang kedua ada transmisi volley dan back, kemudian ada silinder perontok, kemudian yang keempat penutup silinder perontok, kemudian ada kipas. Yang keenam ada hopper pengumpan, yang ketujuh ada meja pengumpan, yang kedelapan ada lubang keluaran hasil, yang kesembilan lubang keluaran jerami, tongkol ataupun kedelai, yang kesepuluh ada kerangka alat, yang terakhir ada roda transportasinya. Dan untuk interaksinya, yang pertama motor penggerak. Motor penggerak berupa motor diesel, yaitu berfungsi sebagai sumber daya penggerak. Kemudian yang kedua ada transmisi puli dan bed, yaitu untuk mentransmisikan putaran poros dari motor penggerak ke poros silinder perontok. Kemudian yang ketiga ada silinder perontok yang berfungsi sebagai untuk merontokkan bahan. Kemudian yang keempat penutup silinder perontok, yaitu untuk menutupi bagian perontok. Yang kemudian ada kipas, yaitu berfungsi untuk memisahkan kotoran ringan dari biji-bijian. Kemudian yang keenam ada hopper pengumpan untuk memasukkan bahan yang akan dirontokkan ke silinder. Kemudian yang ketujuh ada meja pengumpan sebagai meletakkan bahan yang akan dirontokkan. Kemudian ada lubang keluaran hasil, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk saluran pengeluaran biji-bijian. Kemudian yang kesembilan lubang keluaran jerami, tongkol, kedelai, itu sebagai mengeluarkan selain dari biji-bijian. Kemudian kemudian yang ke-10 ada kerangka alat sebagai penyangga bagian mesin dengan konstruksi dari besi siku. Yang kemudian yang terakhir roda transportasi, yaitu berfungsi sebagai memindahkan mesin perontok dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada lingkungan, suhu udara, kemudian ada kelembapan udara. Kemudian untuk tujuan sistem tersebut yaitu melakukan pemisahan butir gabah dari tangkai. Yang kedua bertujuan untuk mengurangi kehilangan gabah dan mengurangi kerusakan pecah ataupun butir gabah. Kemudian yang kedua ada sistem mesin penepung dismel. Mesin tepung dismel merupakan yaitu salah satu mesin penepung yang berfungsi untuk membuat pupuk tepung halus dari berbagai bahan baku kering. Bahan baku yang dihaluskan seperti jagung, beras, singkong, kedelai ataupun sejenisnya. Kemudian ada subsistem. Yang pertama ada rangka, yang kedua ada motor bensin, kemudian ketiga ada puli, kemudian ada bed, yang kelima ada ruang penggilingan, kemudian ada bantalan atau brings, yang ketujuh corong pemasukan, hopper, yang kedelapan corong pengeluaran, yang kesembilan saringan ataupun ayakan. Untuk interaksinya yang kemudian yang pertama rangka untuk dudukan motor bensin, corong pemasukan, corong pengeluaran, dan ruang penggilingan. Kemudian yang kedua ada motor bensin, yaitu sebagai alat penggerak penggerak utama untuk memutar bagian-bagian yang lain. Kemudian yang ketiga ada puli, yang digunakan untuk mentransmisikan daya dan putaran poros yang satu ke poros yang lain dengan bantuan sabuk ataupun bed. Yang keempat ada bed atau sabuk yang terbuat dari karet campuran dan mempunyai penampung transmisium yang ada pada bagian inti sabuk terbuat dari serat teteron. Yang kemudian yang keenam ruang penggilingan merupakan tempat di mana
bahan baku akan digiling menjadi tepung. Yang keenam ada bantalan brins, berfungsi untuk penumpu poros dan agar umur peralatan menjadi lebih lama. Kemudian yang ketujuh, corong pemasukan atau hopper, untuk menampung sementara bahan yang akan diproses pada ruang penggilingan. Kemudian yang kedelapan, ada corong pengeluaran, yaitu tempat keluarnya tepung sehabis proses penggilingan. Yang terakhir ada saringan atau ayakan, berfungsi sebagai penyaring tepung hasil penggilingan bahan. Dan ada lingkungan, yang pertama ada suhu udara, kemudian kelembapan udara. Untuk tujuan sistem tersebut yaitu untuk menggiling berbagai biji-bijian hingga menjadi halus menjadi tepung. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.